sekalian, kita bertemu lagi dalam ngaji Jawi di Wengker TV ini. Kita akan mencoba mengupas satu bentuk untuk satu tema, yakni Wonokawan. Wonokawan, kalau kita lihat dalam pementasan pewayangan, dia adalah abdi, ya, abdi dari kesatria-kesatria. Wonokawan itu ada 4. Ini yang abdi pada kesatria Pandawa, yakni Semar, Gareng, Petro, dan Bagong. Jadi Wonokawan ini ada 4 yang abdi pada kesatria Pandawa. Sedangkan yang lain ada Togog dan Bilung, ini juga Wonokawan. Terus kalau bersama ratu, bersama para putri, itu juga namanya emban. Nah, Wonokawan ini menurut Slamet Mulyana, seorang sejarawan, itu sebetulnya sudah ada sejak pada zaman kerajaan Kediri. Hal ini dibuktikan dalam sebuah karya sastra yang dikaryakan oleh Empu Panuluh, ya, dalam cerita Gatotkaca. Ini muncul Jurdia, Punto, dan Prasanto. Ini adalah sebuah Wonokawan. Maksud saya ini Jurdia, Punto, dan Prasanto ini adalah Wonokawan di masa Kediri yang dituliskan oleh Empu Panuluh dalam Gatotkaca. Terus pada masa itu di kasusastraan Jawa, kasusastraan yang beredar pada waktu itu, sebetulnya peran Wonokawan itu juga tidak aktif seperti Wonokawan yang dibeberkan dalam wayang-wayang masa kini, gitu ya. Jadi dia hanya pengikut saja atau ismenya saja, yang mengikuti fahamnya, yang mengikuti dia pokoknya ikut terus kepada bendoro atau juraganya. Ini dalam kisah Gatotkaca yang ditulis oleh Empu Panuluh. Lah kok ada Semar, Gareng, Petro, dan Bagong ini bagaimana gitu ya? Ya benar. Jadi kan semua itu tentunya ada tahapan-tahapan perkembangan gitu ya. Termasuk sastra pada waktu itu juga. Kemudian pada masa Majapahit, ini Semar muncul itu pada Serat Sudamala. Ini kita melihat bahwasanya ada tokoh Semar di masa itu. Gitu. Ini semua adalah perkembangan. Nah, akhirnya pada masa pewayangan ini kita melihat tokoh Wonokawan, Semar, Gareng, Petro, dan Bagong ini adalah sebagai penghibur, gitu ya. Sebagai penghibur bila bendoro susah, memberi nasihat bila bendoro salah. Maka Wonokawan ini adalah sebutan dalam arti harfiahnya. Wonokawan itu adalah Wono itu weruh, kawan itu konco. Jadi yang weruh konco nih, sing weruh marang sing ditutake, sing didereki gitu ya, yang diabdii. Jadi kepada siapa dia mengabdi, dia akan tahu, dia akan menjadi penghibur, akan menjadi penengah, akan menjadi penenang bila dia
dalam kacau akan menjadi motivator, itu adalah Seduk apa? Wonokawan. Nah, namun pada masa pewayangan di masa Belanda, pada pemerintahan Mataram pada waktu itu, di masa Amangkurat pada tahun 1645-1677, peran Bagong ditiadakan. Itu ada sebagian demikian karena Belanda tidak senang dengan peran Bagong atau dengan tokoh Bagong ini. Namun juga ada sebagian dalang yang masih mempertahankan, sehingga pewayangan pada waktu terpecah menjadi dua. Yang pro Belanda tentunya meniadakan tokoh Wonokawan Bagong, yang tetap bersikukuh itu dengan dalam paklirannya tetap mengadakan Bagong, mementaskan Bagong dalam pewayangan. Demikian dulu apa yang saya sampaikan, nanti dilanjut. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.